Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Nah, mendengar kata Dinporaper Pati, pasti pemirsa tidak asing lagi dengan berbagai pencapaian dan juga prestasinya. Nah, untuk lebih jelasnya, kali ini saya tengah bersama dengan Bapak Reksa Suhartono SEMM, selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Sehat? Oh, sehat, Alhamdulillah. Yeah. Nah ini Pak, Dinporaper Pati ini kan sekarang prestasinya tengah gencar-gencarnya di masyarakat ya kita. Sebenarnya peran Dinporaper Pati sendiri Pak di Pati ini seperti apa nih Pak? Iya, jadi Dinporaper adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Dalam hal ini kami mempunyai 4 bidang. Yang pertama bidang olahraga, kemudian bidang kepemudaan, bidang destinasi pariwisata, dan bidang khusus pemasaran pariwisata. Karena ini kami berusaha membranding dari kegiatan olahraga maupun dari pariwisata yang ada di Kabupaten Pati. Kita coba pelan-pelan untuk mengembangkan pemerintah Kabupaten Pati khususnya adalah bidang olahraga dan pariwisata. Nampaknya ini kan pemirsa penasaran sekali nih Pak, karena akhir-akhir ini kan banyak prestasi yang dihasilkan dari Kabupaten Pati sendiri dalam bidang olahraga nih Pak. Kira-kira dari perjalanan Dinporaper Pati, apa pencapaian-pencapaian yang sudah Dinporaper Pati miliki selama ini Pak? Iya. Di tahun 2022 ini utamanya. Iya, alhamdulillah. Dinporaper sudah berusaha memfasilitasi kaitan dengan Persipa Pati. Jadi Persipa Pati alhamdulillah ini sudah masuk 16 besar Liga 3. Mudah-mudahan nanti 2 langkah lagi bisa menjuarai ke tingkat Liga 2. Mudah-mudahan seperti itu harapan kami. Dan ini termasuk prestasi karena tahun-tahun yang lalu Persipa belum bisa berprestasi seperti tahun yang sekarang. Artinya memang perlu proses gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi proses dukungan dari pemerintah Kabupaten Pati, dukungan dari masyarakat Kabupaten Pati untuk bersama-sama meningkatkan prestasi olahraga yang di Kabupaten Pati. Tapi tidak hanya Persipa, kami juga kemarin ada kejuaraan Nirwana Club terkait dengan Pordasi, Persatuan Olahraga Kuda yang ada di Kabupaten Pati mendapat juara 1 tingkat Jawa Tengah. Artinya memang banyak sekali prestasi-prestasi di Pati sendiri ya Pak? Iya. Ya? Tapi kan tidak lepas dengan peran-peran komite olahraga mungkin di Kabupaten Pati. Nah kalau di Kabupaten Pati sendiri ini kira-kira apa saja sih Pak komite olahraga yang ada gitu di Kabupaten Kalau Pati? kita ada hampir 48 cabang olahraga. Iya, 48 cabang olahraga. Juga kita memfasilitasi terkait dengan anggaran hibahnya untuk kelancaran kegiatan cabang-cabang olahraga tersebut. Tapi kami selalu setelah kita fasilitasi dengan anggaran hibahnya, kita juga melakukan monitoring dan evaluasi kegiatannya tersebut. Mungkin pra-pra kegiatan, karena kita nanti untuk bersiap-siap menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat Jawa Tengah di tahun 2023. Mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah di Kabupaten Pati. Artinya kalau dalam proses pengawasan di komite olahraga nih Pak, biasanya peran Dinporaper sendiri itu pengawasannya seperti apa? Mungkin untuk menunjang para atlet atau komite olahraga untuk menciptakan atlet-atlet yang handal gitu di Kabupaten Pati. Betul. Perannya seperti apa Dinporaper? Jadi kita perannya dari segi anggaran hibahnya tersebut, kemudian kita melakukan monitoring evaluasi dari semua pelatihan-pelatihan, coba kita motivasi untuk bisa mendapatkan prestasi nantinya. Jadi untuk cabang olahraga unggulan yang ada di Kabupaten Pati ada yang kita tonjolkan adalah senam, kemudian dayung, kemudian pencak silat dan lain-lain. Ini sudah kita siapkan
agar nanti di Kejot Prof tahun 2023 kita bisa menyabet medali yang sebanyak-banyaknya. Artinya memang sangat mendukung Komite Olahraga untuk menciptakan atlet-atlet Iya, betul. Ya. Terus untuk kembali ke proses monitoring itu tadi Pak, kalau proses monitoring itu biasanya seperti apa Pak? Apakah Dinporapar turun ke lapangan untuk memantau atau seperti apa Pak? Iya, jadi kita selalu mensupport. Jadi kita meninjau, memantau langsung, misalkan ada pelatihan senam, kita coba berkunjung, kemudian kita monitoring, evaluasi, kita beri motivasi. Jadi persiapan-persiapan setahun sebelum melakukan kejuaraan sudah kita pantau. Dan harapannya semua cabang olahraga yang ada di Kabupaten Pati karena mendapat anggaran hibah, ini bisa termotivasi untuk mendapat peringkat-peringkat yang terbaik. Nah, ini kan pasti pemirsa udah penasaran nih Pak, di Kabupaten Pati itu sebenarnya ada cabang olahraga apa saja? Karena kan tadi banyak sekali ya Pak, ada sekitar 40-an cabang olahraga gitu Iya, ya. betul. Nah ini kan pasti ada pemirsa yang udah tahu, ada yang pemirsa yang belum tahu. Nanti untuk lebih jelasnya, kami akan membahas itu bersama Bapak Reksa. Tapi sebelumnya kami akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa. Artinya memang untuk berprestasi memang perlu support dari berbagai pihak ya Pak. Tidak cuma dari Dinporapar aja, tapi dari semua pihak masyarakat utamanya. Saya melihat tadi performance dari Tante yang sangat luar biasa, sangat totalitas sekali ya Tante. Apa nggak capek ya Tante? Menurut saya nggak capek, karena saya pribadi untuk mengobati rasa rindu saya pada dunia seni. Apa baiknya gini aja, ke pendopo saya aja dulu. Baik, boleh sekali Bapak. Iya. Mari langsung Kita saja. bincang-bincangnya Baik. di rumah aja. Baik. Ya beginilah gubuk penderitaan manakala pelaku seni semuanya berkumpul. Ini biasanya untuk di Wahyu Manggolo itu di situ itu untuk pelatihan dari semua anak-anak Wahyu Manggolo. Inovasi-inovasi apa sih yang Bapak Mogol lakukan untuk pertunjukan seni ketoprak ini Bapak? Kita bisa lebih maju lagi, dalam arti maju bisa menimba pengalaman banyak sekali dari kawan-kawan media lah untuk berusaha berbuat yang lain, manakala kita yang sifatnya pertunjukan tradisional menjadikan pertunjukan yang sifatnya untuk media aja. Dari kawan-kawan Wahyu Manggolo itu banyak yang saya ajak untuk berlatih jadi YouTuber. Jalan cicak kasih RT di sandal hargane lho. Enak jawabnya salah, langsung bayar. Kita juga mencoba lewat virtual. Banyak sekali lah ilmu yang bisa saya timba untuk pertunjukan yang lewat tradisional tadi terus masuk ke dunia kecil lewat media. Dikemas secara digital ya Bapak? Iya, kalau nggak gitu gimana lagi? Kita berusaha untuk milenial juga suka dengan seni tradisi sebetulnya. Dan itu banyak sekali yang saya kerjakan, baik lewat musiknya yang dulunya hanya pakai gamelan, sekarang saya kolaborasi dengan musik juga. Saya berpikir milenial juga bisa senang dengan seni tradisional, khususnya ketoprak, biar tidak punah. Senang ketoprak enggak? Wah, jelas suka banget Bapak.
nggak kepingin mau ikut jadi ketoprak. Wah, saya pengen banget, Pak. Saya kira-kira di posisi apa ya, Bapak, kalau di panggung yang cocok untuk saya? Jadi banyak lah nanti kalau mau ikut ketoprak, peran apa banyak. Baik, kapan-kapan saya ikut latihan di sini ya, Bapak. Wah, jos. Bukan hanya sebuah simbol dari identitas, tapi juga mencerminkan seberapa kayanya warisan budaya Nusantara kita. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas batik masing-masing, terutama dalam motif batik. Bagaimana dengan batik tulis di Kabupaten Pati? Yuk kita check in dulu di rumah batik Juliati Warno di Kecamatan Juwana. Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak Tampis ya. Saya ingin wisata batik khas Pati nih, Pak, di sini ya? Oh iya, silakan. Ini tempatnya wisata batik Pati di Kabupaten Pati. Ayo kita mulai. Ini langsung ada prosesnya di sini ya, Bapak? Iya, Mbak. Ini proses untuk dironi setelah diwarna atau proses pewarnaan lagi ada dironi maupun nimbel juga. Yang ini ada untuk warna coret, teknik pewarnaan yang warna-warni dengan sistem coret. Saya boleh, Pak? Oh, boleh. Nanti mencoba. Boleh sekali ya nanti. Saya kan kebetulan belum pernah ya mencoba teknik-teknik menulis batiknya. Boleh sekali nanti proses membuat batik itu bagaimana, karena batik sendiri itu dinilai dari prosesnya. Betul. Dari motif bisa saja kain bermotif batik. Tapi batik itu adalah proses bagaimana menuangkan corak ragam dan warna di atas kain. Rasa penasaranku terjawab sudah. Saya sudah selesai menggambar polanya di atas kain dan siap untuk dicoret. Beginilah hasilnya. Menyenangkan sekali ternyata bisa membatik, walaupun prosesnya sangat rumit. Di kain kecil ini aku memulai batik pertamaku. Dari proses mendesainnya sendiri, kemudian aku mencoba untuk mencanting. Ya, walaupun masih belum rapi. Kemudian aku mencoba untuk mencolet dan mewarnai, dilanjutkan dengan beberapa proses seperti merebus sebelum kainnya dijemur. Dan tada! Di kain kecil inilah batik tulis pertamaku yang aku buat dengan tanganku sendiri. How, keren kan? Batik membuat aku paham bahwa proses menjadi indah tidaklah semudah yang aku bayangkan. Bahwa motif dan warna yang beraneka ragam itu sangat indah dan harmonis sekali, berpadu dalam satu bingkai. Ya, seperti Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu. I'm proud to wear batik. Nyari apa, Mas? Ini Mbak, nyari kebun jeruk pamelo. Oh iya, itu ada di sebelah situ. Mbaknya orang sini kan? Iya. Boleh minta tolong anterin nggak? Sekarang? Iya Mbak, sekarang. Yaudah, boleh, ayo. Saya bawa Mbak. Oh iya, saya Eri. Makasih ya Mbak. Iya. Berada di wilayah Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Desa Bageng menjadi andalan wisata daerah tersebut. Memiliki aneka potensi wisata yang cukup menjual, mulai dari agrowisata kebun jeruk pamelo, wisata edukasi kopi, kerajinan batik, hingga air terjun Banyulawe di Dukuh Pondokan. Berada di lereng Gunung Muria sekitar 600 meter di atas permukaan laut, Bageng merupakan salah satu dari 3 desa di Kabupaten Pati yang diresmikan sebagai desa wisata. Kini saatnya aku mencari jeruk pamelo yang terkenal segar itu, guys. Jeruk pamelo madu atau Bageng sudah terkenal di Indonesia. Sebagian besar penduduk di desa Bageng membudidayakan tanaman ini di pekarangan rumah dan di perkebunan. Dan di sini kalian bisa wisata petik buah pamelo juga loh, guys. For your information, guys, di Bageng juga ada camping ground bagi kalian yang suka perkemahan di alam terbuka loh. Nah, kalian bisa menikmati keindahan alam dan kesejukan udara pegunungan di Bageng itu. Dan ada air terjun yang indah sekali, yaitu air terjun Banyulawe. Kalian harus mengunjunginya.
Bagi yang mau menginap, ada homestay yang nyaman untuk kalian. Satu lagi guys, di Bageng ada juga kerajinan batik khas nih, namanya batik Pamelo. Motif yang khas dan layak untuk dijadikan oleh-oleh. Aku juga sempat mencoba melukis dan cutting menggambar jeruk Pamelo. Gokil banget. Ini dia yang gue cari. Makan Pamelo on the spot. Pak, boleh dong Pak, coba Pak. Oh iya, boleh. Caranya gini. Potong, ya. Kira-kira kalau langsung dimakan boleh nggak sih Pak? Bisa, tapi nggak maksimal. Paling nggak diperam 3 hari dulu. Semakin lama peramnya semakin enak. Gitu ya Pak? Iya. Gak apa-apa deh Pak, yang penting aku nyobain jeruk Pak. Wadidaw, seger banget. Ya. Inilah pengalamanku di Desa Wisata Bageng. Kalian harus kesini, asli, gokil banget. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di dialog eksklusif bersama Bapak Reksa Suhartono SEMM selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Nah ini Pak, tadi kan pemirsa udah menunggu nih Pak, ada apa aja sih Pak sebenarnya cabang olahraga di Kabupaten Pati ini? Kan ada banyak sekali, mungkin beberapa cabang olahraga yang mungkin unggulan gitu Pak di Kabupaten Pati, mungkin jangan bisa jelaskan. Iya, berarti ada beberapa unggulan olahraga yang ada di Kabupaten Pati. Salah satunya adalah penyumbang medali terbanyak yang tahun-tahun yang lalu, seperti senam, kemudian dayung, kemudian pencak silat, tarung derajat, dan angkat berat. Ini biasanya menjadi lumbung medali yang diperoleh dari Kabupaten Pati. Jadi, paling banyak gitu ya? Paling banyak ya, ini. Ini kan tadi kan kalau untuk senam mungkin pemirsa udah tahu. Kalau tarung derajat ini cabang olahraga seperti apa ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Tarung derajat itu adalah seperti tinju dan seperti karate. Tarung derajat seperti itu. Lalu dari sekian banyak cabang olahraga yang jenengan sebutkan tadi, apa yang paling menonjol? Cabang olahraga apa yang paling menonjol yang kiranya penyumbang medali terbanyak? Ya mungkin ini bisa memotivasi cabang olahraga yang lain gitu Pak, untuk sama menyumbang medali di Kabupaten Pati ini Pak. Kira-kira ada cabang olahraga. Jadi cabang olahraga yang memang medali emasnya terbanyak memang dari atlet senam. Dan yang kedua adalah dayung. Tapi setidaknya nanti di persiapan Kejorprov di tahun 2023 kita akan berupaya mensupport semua cabur-cabur yang ada di Kabupaten Pati ini bisa maksimal, karena dari segi support anggaran juga sudah kita berikan, sudah maksimal. Jadi kira-kira supaya Kabupaten Pati, kita mewakili Kabupaten Pati bisa lebih optimal dan lebih dikenal baik di tingkat Jawa Tengah maupun nasional. Saya kira untuk branding Kabupaten Pati yang melalui cabang olahraga. Kalau untuk prestasi yang paling gemilang nih Pak, di tingkat apa Pak? Nasional mungkin, dari apa? Di kemarin kami di tahun 2022 ini kita mengikuti, di tahun 2021 kita mengikuti Popda, dan alhamdulillah mendapat juara umum 2. Kita di bawahnya Kota Surakarta. Kota Semarang. Kota Semarang. Di Popda 2021. Di
juara 1 Kota Semarang, kita Kabupaten Pati juara 2. Dan juara ketiga Kota Surakarta. Itu juara umum atau cabang olahraga Bapak? Ini juara umum. Juara umum, ya. Semua kejuaraan yang di tingkat Popda Jawa Tengah. Terkait prestasi itu kan pasti ada proses di belakangnya nih Pak. Iya. Yang paling ingin Anda garis bawahi nih Pak dari proses itu sehingga bisa dapat prestasi yang membanggakan bersaing dengan kota dan juga kabupaten yang lain. Itu kira-kira yang bagian apa? Kalau yang penting adalah support dari semua pihak. Yang terpenting adalah support dari semua pihak. Support dari pemerintah kabupaten bersendiri, support dari teman-teman legislatif, support dari semua masyarakat. Jadi cabur-cabur ini bisa benar-benar termotivasi untuk mewakili Kabupaten Pati dengan sekuat tenaga bisa mempertahankan untuk mendapat medali-medali yang sebanyak-banyaknya. Itu yang support yang utama. Kemudian kita juga sudah memfasilitasi dari segi anggaran, kemudian kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan mereka. Jadi kita selalu mensupport penuh terkait dengan cabang olahraga yang di Kabupaten Pati. Artinya memang untuk berprestasi memang perlu support dari berbagai pihak ya Pak. Tidak cuma dari Dinporapar aja, tapi dari semua pihak masyarakat utamanya juga ya Pak ya. Terus ini Pak, untuk atlet yang biasanya mengikuti cabang olahraga untuk Olimpiade dan sebagainya, itu memang asli putra dan putri masyarakat Pati atau memang mendatangkan dari luar mungkin? Ya, jadi untuk atlet-atlet kami lebih prioritas ke anak-anak asli Pati. Jadi kita sudah melakukan pembibitan, kemudian melakukan pelatihan untuk memang sudah kita persiapkan untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Banyakan memang atlet-atlet asli Pati. Asli Pati. Itu terkait seleksi dan sebagainya kayak gitu dari Dinporapar Pati seperti apa Pak upayanya Pak? Atau dari bawah dulu atau memang sudah ada pendaftaran atau bagaimana mungkin untuk bisa jadi atlet nih biar pemirsa tahu atau mungkin anak-anaknya mau jadi atlet mungkin Pak? Untuk memang adik-adik atau yang teman-teman yang hobi dengan olahragaan mungkin bisa disalurkan melalui dengan cabur-cabur yang ada di Kabupaten Pati. Bisa nanti mengikuti yang disarankan oleh beberapa cabur. Jadi kita sudah mempercayakan kepada official yang ada di cabur-cabur tersebut. Jadi misalkan kayak ada senam, jadi kita ada namanya persani. Jadi persani yang nanti akan mengurusi terkait dengan pembibitan dan lain-lain. Sudah ada cabur-caburnya. Jadi artinya semua orang bisa ikut ya Pak ya untuk mengikuti seleksi atlet tersebut. Sesuai diseleksi, kemudian kemampuannya. Jadi kita selalu melakukan pembibitan. Mungkin kayak ada panahan, juga kita seleksi dari anak-anak sekolah dan lain-lain. Kita lakukan seleksi dari sekolah-sekolah yang. Artinya memang tidak berbatas umur ya Pak atau? Memang ada batasan. Ada batasnya. Kira-kira umur berapa Pak yang biasanya ikut itu? Ada umur sekitar SLTP dan SLTA. SLTA. Rata-rata memang di umur itu ya Pak, orang masih remaja gitu. Ini kan di masa masih COVID-19 ya Pak. Upaya Dinporapar ini Pak untuk mencegah penularan mungkin di tingkat atletnya dan juga di komite olahraganya sendiri itu seperti apa Pak untuk mencegah penyebarannya? Gitu? Nah, jadi untuk di masa pandemi ini kita tetap memperbolehkan untuk melakukan pelatihan, tetapi tanpa penonton. Tanpa penonton. Dan rutin dari atlet-atlet official kita lakukan rutin untuk rapid antigen. Jadi untuk mencegah penyebaran COVID-19 selalu kita dengan protokol kesehatan yang tetap yang ketat.
Untuk pelatihan tidak boleh ada penonton. Seperti itu. Berarti untuk memastikan kesehatan atletnya ini apakah ada support mungkin apa gitu Pak untuk atletnya gitu supportnya selain pengawasan itu tadi, supportnya mungkin memberikan apa mungkin Pak? Kalau otomatis nanti terkait dengan imun mereka, mereka kan juga ada tim kesehatan dari cabur-cabur tersebut, otomatis melakukan cek kesehatan, kemudian itu rutin berarti ya Pak? Rutin. Kemudian vitaminnya, kemudian lain-lain. Jadi mereka memang sudah ada tim-tim tersendiri, ofisial, tim kesehatan dan lain-lain untuk membimbing atlet-atlet tersebut dalam latihan dan lain-lain supaya memang benar-benar terbebas atau aman dari COVID-19. Artinya memang memperhatikan makanannya juga. Iya, kesehatan, gizinya. Karena memang sudah kita support anggaran yang cukup besar masing-masing cabang olahraga tersebut. Nah ini saya masih banyak pertanyaan nih Pak untuk Bapak, tapi kita harus jeda dulu nih Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lingkar TV. Artinya banyak sekali venue yang harus persiapan gitu ya Pak. Betul. Gelaran di tahun 2023, tapi sekarang sudah 75%, ini kan capaian yang luar biasa. Iya, ini, betul. Kan, Pak, ya. Hai angin, kamu hari ini mau bawa aku kemana? Guys, kali ini kita udah sampai di Agrowisata Jolong. Dan di Agrowisata Jolong ini ketika kita baru masuk ke pintu masuknya dari parkiran sana, kita langsung disambut oleh pedagang-pedagang yang ada di sini. Kita bisa menemuin kayak gini. Ini namanya jeruk pamelo. Terus kemudian juga ada kopi jolong namanya. Di sini yang paling khas, yang paling cakep ini adalah kopi jolong. Ini khas Agrowisata Jolong karena dulunya itu di kawasan ini adalah kawasan pabrik kopi di zaman kolonial Belanda. Tapi setelah di zaman era milenial kayak gini, dia dijadiin tempat wisata kayak gini ya. Agrowisata Jolong berada di Kecamatan Gembong, Pati. Tempat ini memiliki luas lahan sekitar 527 hektar, di mana 27 hektarnya berada di ketinggian 476 mdpl dan berada di lereng Gunung Muria. Selain perkebunan kopi dan buah naga, pihak pengelola Agrowisata Jolong juga menyediakan beberapa spot instagenik seperti beberapa gaduh pandang dan tugu-tugu yang ikonik. Dan di sebelah sana ada yang namanya Jolong Garden Valley, taman bunga. Cakep banget. Nanti kita ke sana ya. Iya Mbak, ini Mbak. Ya, terima kasih. Langsung masuk ya Mbak. Mari Mbak. Guys, di sini ada spot foto buat selfie. Cakep banget. Guys, ini udah ada jeep. Kita bakal naik jeep dan kita jalan-jalan. Kan, Pak? Dengan jeep ini selain menguji jiwa off-road, kita juga bisa berkeliling area perkebunan kopi peninggalan kolonial Belanda. Ratusan tahun yang lalu masih terawat sampai sekarang. Dari gardu pandang ini aku melihat beberapa moleknya lereng Gunung Muria. Keindahan alam, kesuburan tanah, hasil alam yang melimpah dilengkapi dengan kebersahajan penduduk. Nikmat mana lagi yang kau dustakan?
tahu, backgroundnya Mbak Siwi itu apa sih Mbak ya? Kalau saya lebih dari teater sih, tumbuh di teater. Senarnya keren banget gitu. Apa ya? Ya karena basicnya dari teater, kita belajar seni gerak, seni peran, seni tulis, belajar mengkonsep. Ceritain dong Mbak, dalam buku itu apa sih Mbak ceritanya? Judulnya Pernahkah Kita Jatuh Cinta. Jadi ini mengemas perasaan-perasaan kecil yang sebagian orang mungkin sudah sering dan tidak asing dengan perasaan seperti itu. Kehilangan, memiliki, harapan. Jadi Senandika itu ketika kita baca, kita akan dibawa berjalan seolah-olah itu penulis adalah orang yang menceritakan. Tapi dia cuma berperan di situ. Dia Selara Rosella itu diambil dari nama tokohnya itu Rosella, dan kebetulan dia itu penyuka tisen, minuman dari bunga kering yang diseduh. Apa ya? Dia punya rasa sakit yang harus diungkapkan. Aku ingin berkunjung ke masa lalu, kemudian mengemas tawamu untuk kubawa ke masa depan. Setelah itu ia harus hafal saat-saat penting dalam hidupmu, saat kau perlu dipeluk, saat jemarimu butuh digenggam, dan saat kau ingin sekedar sendiri untuk mengenang. Cakep banget, luar biasa sekali. Mungkin nanti didistribusikan kemana sih Mbak buku tersebut? Kita kerjasama dengan penerbitnya. Ya. Jadi selain penerbit juga membantu sosialisasi di media sosial. Saya pun sebagai penulis harus juga berani kalau saya ada buku dan saya harus berani mengenalkan. Ada kayak produser atau sutradara yang tertarik buat memfilmkan buku tersebut gitu. Ada nggak Mbak? Sementara ini yang Pernahkah Kita Jatuh Cinta ini sedang proses film pendek. Sudah. Di teman-teman teater Kudus adaptasi dari ini. Jadi dialognya banyak yang diambil dari buku Senandika ini. Mbak Siwi luar biasa sekali. Ya, pokoknya Mbak Siwi terus semangat menulis, jangan berhenti menulis demi dunia literasi Pati. Siap, karena saya juga memang menulis itu sebagai penyembuhan diri. Jadi selama mungkin dan sebisa mungkin memang saya harus tetap belajar untuk menulis dan menulis. Semangat Mbak Siwi. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dialog Eksklusif bersama dengan Bapak Reksa Suhartono SEMM selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati. Ini Pak, ini melanjutkan bahasan kita tadi nih Pak ya. Ini kan dengar Pati ini mau jadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi ini Pak. Nah kira-kira kenapa kok optimis gitu Pak? Yang dioptimiskan persiapannya itu apa kira-kira dari Perprov nantinya? Iya, kita sudah berupaya terkait dengan fasilitas venue-venue yang nanti akan dilombakan. Jadi kalau menurut kami sudah siap hampir 75% atau 80% lah kita sebagai tuan rumah. Karena beberapa venue yang sudah kita siapkan seperti Stadion Joyokusumo yang untuk atletik. Di kemarin kita sudah uji coba terkait dengan Kejurprov Atletik yang diselenggarakan di Stadion Joyokusumo Pati. Ini sudah bisa berjalan lancar. Ini juga nanti kita sudah siap untuk Kejurprov yang tahun 2023. Sebetulnya Kejurprov di tahun 2022, tapi karena ada sesuatu hal diundur di tahun 2023. Tapi intinya kami dari pemerintah Kabupaten Pati siap menjadi tuan rumah. Karena beberapa venue sudah kita siapkan seperti Stadion Joyokusumo untuk atletik,
kemudian gor pesantrenan, untuk voli, untuk lain-lain sudah kita siapkan juga. Kemudian untuk tinju juga sudah kita siapkan, ada tinju. Kemudian tarung derajat nanti kemungkinan ada di Hotel Pati juga kita sudah siapkan. Kemudian untuk karate juga, untuk karate rencana di Hotel Safin juga sudah kita persiapkan. Kemudian untuk bridge ini di New Merdeka, di Hotel New Merdeka. Kemudian ada juga gor di Bakaran Kulon. Ini ada beberapa perlombaan yang di Gor Bakaran Kulon, mungkin ada bulu tangkis dan lain-lain ada di sana. Kemudian untuk venue sepatu roda, ini di awal tahun kemungkinan kita akan buat lintasan di awal tahun 2023 dan gedung senam. Nanti coba kita koordinasi karena di tahun 2023 kita coba mengajukan anggaran untuk lintasan sepatu roda dan gor senam supaya kita dalam rangka sebagai tuan rumah Kejorprov bisa optimal, sudah kita mempunyai semua, tapi tidak luput dari dukungan semua pihak. Ini kan artinya banyak sekali venue yang harus persiapan gitu ya Pak. Betul. Gelaran di tahun 2023, tapi sekarang sudah 75%, ini kan capaian yang luar biasa. Iya, ini, betul. Kan, Pak, ya. Kira-kira langkah-langkah yang harus dipersiapkan lagi setelah ini itu apa Pak yang kurang gitu untuk beberapa venue-nya mungkin, atau dari segi apanya untuk dipersiapkan mematangkan menjadi tuan rumah Palprov Iya, ini, jadi Pak? yang pertama venue-venue yang memang masih kurang coba kita koordinasikan, kita sempurnakan. Mungkin kalau tidak di perubahan anggaran atau di awal tahun 2023. Seperti yang tadi saya contohkan adalah lintasan sepatu roda maupun hall senam. Ya. Kemudian yang kedua adalah SDM-nya, sumber daya manusianya kita juga siapkan. Karena kita ada kedatangan tamu kalau Kejorprov itu hampir 40.000 orang. Ofisial, atlet, dan pendampingnya. Itu hanya ofisial, pendamping, sama atlet hanya sekitar 40.000 orang. Itu yang diikuti dari kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Nah ini diharapkan kita sebagai tuan rumah adalah memberikan multiplier efek ekonomi yang ada di Kabupaten Pati. Kami berharap perekonomian yang ada di Kabupaten Pati ini bisa berjalan lebih baik, lebih meningkat, lebih gitu meningkat ya, otomatis kita bisa memperkenalkan kuliner yang ada di Kabupaten Pati. Kita bisa meningkatkan tingkat hunian hotel di Kabupaten Pati, sehingga otomatis ekonomi ADM Pati bisa meningkat. Kemudian juga Stadion Joyokusumo yang sudah kita rapi juga menjadi branding tersendiri untuk menjadi beberapa kegiatan yang ada di sana. Jadi selain membanggakan ya Pak, tapi tetap membantu masyarakat juga untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi ini gitu ya Pak. Untuk beberapa kejuaraan mungkin Pak yang sudah digelar di Kabupaten Pati, itu ada kejuaraan apa dan berdampak apa ke masyarakat gitu Pak? Contohnya mungkin tadi ada perhotelan dan sebagainya. Iya, jadi di baru bulan kemarin kita ada kejuaraan Kejorprov atletik tingkat Jawa Tengah diselenggarakan di Stadion Joyokusumo. Juga alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar. Dari beberapa tamu yang hadir menyampaikan sangat terima kasih karena pelayanan yang terbaik istilahnya. Setidaknya dari itu otomatis tadi tingkat ekonomi yang ada di Kabupaten Pati bisa berputar. Artinya memang bisa meningkat, signifikan ya. Otomatis dari tingkat hunian hotel, kemudian oleh-oleh yang dari
tamu-tamu yang datang pada belanja, kemudian ada juga yang menyempatkan untuk berekreasi. Iya, terutama yang favorit ini daerah Njolong. Jadi setelah mereka selesai kegiatan olahraga, ada beberapa yang rekreasi di daerah Njolong. Ya. Otomatis dari event-event tersebut, kita pemerintah Kabupaten Pati setidaknya memperkenalkan, ini loh Kabupaten Pati, kita punya wisata, kita punya kuliner, kita punya hotel, dan istilahnya untuk bisa membranding Kabupaten Pati ini bisa lebih dikenal luas, tingkat Jawa Tengah, nasional. Jadi yang kita positifnya, jangan negatifnya. Jadi tidaknya memberikan multiplier efek ekonomi ke masyarakat Pati sendiri. Tapi dengan masa pandemi ini tetap seperti kejuaraan atlet kemarin tanpa penonton. Tanpa penonton itu kalau pandemi sudah berakhir dengan penonton, wah itu sudah ada berapa tamu yang datang ke Pati. Itu pun tanpa penonton, perkiraannya hotel sudah penuh yang kejuaraan atletik kemarin. Kemudian baru-baru saja di Sabtu Minggu Februari ini juga ada road race kejur Jateng juga yang diselenggarakan di Joyokusumo. Itu pun memberikan efek multiplier ekonomi yang cukup bagus untuk Kabupaten Pati. Tapi tanpa penonton juga. Masih virtual. Ya, untuk menghindari penyebaran itu. Iya, betul. Virtual kita jaga dengan ketat, dengan melibatkan semua pihak dari Polres dan lain-lain. Ini terkait yang Prof tadi nih Pak, kan tetap ada sosialisasi ke masyarakat. Nah, ini kira-kira sudah disosialisasikan kepada masyarakat atau nanti proses atau bagaimana? Nah, sudah. Jadi kita sudah dari awal memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa inilah Kabupaten Pati, kita benar-benar sudah siap menjadi tuan rumah Kabupaten Pati. Sudah kita coba venue-venue sudah kita siapkan, kemudian diharapkan nanti masyarakat bisa memberikan dampak yang positif terkait dengan kegiatan tersebut. Artinya memang respon masyarakat positif nih Pak? Positif, sangat positif. Jadi tuan rumah ini, ya. Begitu ya? Sangat bangga, sangat bangga karena ada beberapa kebanggaan tersendiri. Kabupaten Pati bisa dikunjungi dari semua kabupaten, kota di Jawa Tengah. Ya. Saya masih punya pertanyaan yang menarik Pak setelah ini, tapi kita jeda iklan dulu. Tetap bersama Kadin di Lingkar TV. Prestasi untuk bisa membanggakan Kabupaten Pati. Family is everything. Setuju kan? Yuk, aku ajak ke tempat wisata keluarga di Desa Situluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Waduk Gunung Rawo terletak di sebuah lembah yang diapit beberapa puncak bukit di Pegunungan Muria dengan luas area kurang lebih 320 hektar. Gunung Rawo menjadi salah satu wisata favorit keluarga di Pati. Ada dua akses kalau kita masuk ke sini. Kita bisa ke sana naik motor atau naik mobil. Kita bisa jalan kaki lewat sini. Oke. Jadi kebanyakan warga sekitar itu memilih Gunung Rawo ini menjadi destinasi wisata yang tepat ya. Kayak dia bisa lihat waduk sama
nongkrong, ngopi, terus kemudian main sama anak-anak mereka ya. Oke, kita coba lanjut jalan-jalan lagi ke tempat yang asik-asik di Gunung Rawa ini. Entah kenapa rasa rindu tiba-tiba datang menyeruak, mengingat masa kecilku dulu bersama orang tuaku di sini. Well, I love them. Oke guys, kita coba muter-muter naik motor. Gimana keseruannya di sini, oke? Nah, di sepanjang jalan ini banyak sekali pedagang makanan dan minuman yang bisa kita temukan sekedar untuk singgah dan melihat pemandangan waduk. Guys, kita coba turun ke sana. Saya mau tanya sama bapak-bapak yang mancing di sana. Jatuh tapi tetap asik, men. Oke? Mancing memang sebuah seni tersendiri ya. Selain memang hobi, ikan di sini juga banyak. Dan menurut bapak ini tempatnya sangat asik. Konsepnya ya mancing, ya piknik. Area yang aku lalui ini jika musim penghujan tiba akan penuh dengan air. Kalian nggak percaya pasti kalau ini adalah dasar waduk. Ya, karena belum masuk musim penghujan, KDR-nya surut. Anak gaulnya Pati sering nongkrong di sini untuk mengekspresikan diri mereka yang kayak aku sekarang. Dan matur suwun Gusti buat keluarga dan buat alam semesta ini. Tadi saya lihat anak-anak pada latihan ya Mbak, sangat semangat sekali loh ini, antusias adik-adik. Ya, Pernah mengalaminya juga kan? Pernah Mbak. Dari mulai kapan Mbak bisa mendalami pekerjaan seni di bidang seni tari ya Mbak khususnya? Iya. Kalau saya sendiri sebagai pekerja seni itu dari tahun 2007 sampai sekarang. 15 tahun. 15 tahun ya, cukup waktu yang lama ya Mbak. Sangat lama sekali ya. Jadi itu sebenarnya kan bentuk keresahan hati ya. Dari 2007 itu ternyata seni di daerah saya sendiri itu memang mati suri, tidak ada. Dan mencoba untuk menghidupkan lagi lewat seni kreatif ini. Mbak, tarian apa saja Mbak yang paling Mbak mengena di hati selama ini? Kalau mengena banget di hati, di tahun 2018 itu collaboration with Shadow Light dengan Larini. Jadi itu antara perpaduan seni teater, seni tari, wayang, terus juga seni instalasi dalam sebuah satu frame. Itu benar-benar kerja keras sekali. Kita memakai judul cerita Dewi Sri. Nah, kita memerankan itu kurang lebih selama durasi 1 jam di Padepokan Seni Bagong Sudiarjo selama 1 bulan penuh. Kalau di jalur seni kreatif ini yang ingin aku tonjolkan di awal itu memang proses ya. Bagaimana sih mencipta seni dari seni tari, musiknya, sampai nanti ke panggung, sampai jadi good looking-nya. Oh iya, otomatis ini orang pertama kali lihat itu kostum. Jadi tonjolan dari kostum ini harus ada inovasi-inovasi dari tahun ke tahun. Sebenarnya untuk aksen antara Jawa dan Papua. Ya, kalau orang Jawa itu harapannya pekerja seni yang lain tetap berkarya dengan beragam cara. Kalau mungkin orang-orang belum bisa nih, oh iya kita pentas dengan masyarakat umum. Oke, kita main sinematografi saja yang aman. Beragam cara dan upaya tetap berkarya, hanya itu saja, jangan patah semangat. Tetap semangat Mbak Murtisa dan teman-teman pekerja seni yang lain. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktunya.
Pemirsa masih bersama kami di dialog eksklusif bersama Bapak Rekso Suhartono SEMM selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Ini Pak, masih bahasan menarik nih Pak. Ada banyak pertanyaan dari masyarakat nih Pak terkait Persipa. Sekarang kan momen kebangkitan Persipa ini Iya, Pak. betul. Kira-kira bisa diceritakan Pak proses Persipa dari mungkin momen kebangkitannya ini sampai dapat prestasi banyak, sampai maju ke Liga mewakili Jawa Tengah kayak gitu. Iya. Seperti apa Pak? Semenjak kami diberi amanah di Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, kami coba mengajak atau ngobrol bersama, duduk bersama dengan cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Pati. Salah satunya adalah dari cabang olahraga sepak bola. Karena Persipa hampir berapa tahun-tahun ini kayak tidur. Nah, makanya kita ajak ngobrol bersama dengan semua pihak, dengan semua elemen. Nanti otomatis kita menginginkan supaya Persipa ini bisa mendapatkan prestasi yang maksimal. Karena anggaran memang lebih banyak dibandingkan cabur yang lain, makanya kita memberikan support karena anggaran banyak harus dibarengi dengan prestasi yang membanggakan juga. Dan akhirnya terbukti mereka berusaha membuktikan kalau Persipa ini mampu. Dan alhamdulillah Persipa ini bisa sudah 16 besar untuk Liga 3. Nah, mudah-mudahan 2 langkah lagi bisa masuk ke Liga 2. Nah, ini kebanggaan tersendiri. Kami mempunyai Persipa ini termasuk kebanggaan tersendiri. Oh, ini loh Pati bisa mengalahkan kabupaten kota yang lain ada di Jawa Tengah. Apalagi kalau sudah masuk ke Liga 2, lebih dikenal lagi, lebih disegani lagi kalau benar-benar kita mempunyai sepak bola yang dibangga-banggakan masyarakat Kabupaten Pati. Sangat masyarakat dari semua kalangan itu sangat membanggakan Sangat membanggakan sekarang. sekali. Ya, kira-kira untuk mempersiapkan nih Pak menuju Liga selanjutnya agar nanti maksimal gitu. Dari Dinpora-Par Pati sendiri nanti perannya seperti apa Pak untuk Persipa? Jadi dari Dinpora-Par sendiri kami selalu koordinasi dengan tim dari Persipa, kemudian tim-tim dari teman-teman komunitas, kemudian dari bapak-bapak legislatif juga kita ajak untuk bersama-sama, kemudian dari para pengusaha bisnis yang ada di Kabupaten Pati untuk bisa mensupport olahraga sepak bola yang nanti kalau mudah-mudahan bisa masuk Liga 2. Karena Liga 2 sudah tidak bisa dianggari oleh anggaran dari pemerintah. Jadi murni anggaran profesional, tidak dianggarkan lagi oleh pemerintah. Artinya memang dana dari luar seperti itu? Dari luar, kita mengandalkan dari luar kalau sudah Liga 2. Karena tidak bisa disupport lagi untuk anggaran dari pemerintah. Mudah-mudahan nanti kita banyak perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pati bisa mensupport untuk Persipa ini masuk ke Liga 2. Nah, ini terakhir nih Pak, harapannya Bapak ini Pak untuk cabang olahraga apapun di Kabupaten Pati agar nantinya bisa berprestasi mengikuti jejak-jejak cabang olahraga yang mungkin sekarang mendapatkan medali yang cukup banyak di Kabupaten Pati. Ini seperti apa nih Pak untuk selalu optimis gitu Pak? Jadi kita yang pertama tetap kita motivasi. Motivasi karena kita memang sudah memberikan kewajiban kita adalah memberikan fasilitasi anggaran, kita minta timbal baliknya ke mereka. Jadi mereka harus benar-benar termotivasi untuk bisa juara. Ya, diharapkan bisa meningkatkan kejuaraannya karena
cabur-cabur yang lain kan banyak mendapat prestasi seperti senam, karate, tarung derajat, kemudian alat berat. Nah, saya harapkan cabur yang lain bisa termotivasi, karena kita sama-sama memberikan anggaran. Jadi kita menuntut juga kepada mereka, tidak hanya anggaran, tapi menuntut untuk supaya mereka berprestasi. Selalu kita tekankan seperti itu. Di prestasi-prestasi untuk bisa membanggakan Kabupaten Pati. Ini terakhir lagi Pak, yang soal Kejurprov itu Pak, harapannya nanti bagaimana untuk kedepannya untuk dilaksanakan di Kabupaten Pati, harapannya untuk atletnya mungkin, atau untuk berbagai pihak yang nanti mendukung diselenggarakannya gitu. Iya, ini dalam rangka Kejurprov, kami dari cabur-cabur sudah beberapa melakukan pra Kejurprov. Jadi sudah kita lakukan latihan-latihan, kemudian pra dengan misalnya kalau voli dengan latihan bersama dengan kabupaten lain juga sudah dilakukan. Itu untuk persiapan untuk Kejurprov. Dan selalu kita bersama-sama koordinasi untuk persiapannya tersebut. Diharapkan mungkin di tahun 2023 di bulan Juni sudah siap semua. Dari atlet kita, kemudian venue yang kita siapkan juga sudah siap. Iya. Ini terima kasih sekali Bapak sudah ngobrol panjang dan lebar kepada saya dan mendapatkan waktunya. Iya, terima kasih kembali. Dengan pemirsa Lingkar TV juga. Dan itu tadi pemirsa obrolan saya dengan Bapak Reksa Suhartono SEMM selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya nanti Dinporapar ini seperti apa perannya di Kabupaten Pati, nantikanlah dialog-dialog eksklusif kami bersama dengan Dinporapar Kabupaten Pati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Galus nanti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.